dimandatkan kepada Sekretaris Daerah. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat instansi vertikal Provinsi Banten. Yang kami hormati Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten. Yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM dan organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, kepada para sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat instansi vertikal dan unsur pimpinan daerah Provinsi Banten, dan seluruh undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 9 Juli 2020, acara rapat paripurna DPRD ini adalah rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar gubernur atas dua raperda usul gubernur tentang 1. Penambahan penyertaan modal dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 2. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya, berdasarkan catatan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 14 orang dan secara virtual sejumlah 29 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi telah menandatangani daftar hadir. Sesuai ketentuan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus corona COVID-19 pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar gubernur mengenai dua raperda usul gubernur. 3. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD ke-13 masa persidangan ketiga tahun sidang 2019-2020 Minggu 12 Juli 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Pemandangan umum fraksi-fraksi adalah merupakan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah. Selanjutnya, marilah kita simak dan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar gubernur atas dua raperda usul gubernur. Untuk tertibnya penyampaian pandangan fraksi-fraksi, kami susun urutannya berdasarkan urutan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten terdiri dari 1. Fraksi Partai Gerindra. 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Fraksi Partai Golkar. 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 5. Fraksi Partai Demokrat. 6. Fraksi Kebangkitan Bangsa. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional. 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 9. Fraksi Nasdem PSI. Mengawali pemandangan umum fraksi-fraksi sesuai dengan urutan yang telah kami sebutkan tadi. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra. Pemandangan umum fraksi Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap rancangan peraturan daerah Rapeda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Saudara Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, para asisten daerah dan jajaran OPD Provinsi Banten, Saudara pimpinan instansi vertikal, pejabat TNI, Polri, dan pimpinan perguruan tinggi, para pengawas dan ketua pembentukan Provinsi Banten, para alim ulama dan tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan Ormas, rekan-rekan pers, LSM, adik-adik mahasiswa, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Maka wali dengan umum fraksi, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat nikmat karunia dan perkenannya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membebaskan umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam berbudaya dan berperadaban dan berakhlakul karimah. Selanjutnya fraksi Partai Gerindra tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi. Ucapan terima kasih yang sama kami haturkan pula kepada Saudara Gubernur Banten yang telah menyampaikan Rapeda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Bank Global Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Pimpinan dan peserta sidang paripurna Dewan yang terhormat, dalam pengantar mengenai Rapeda ini, Gubernur menyampaikan inti yang menjadi pokok persoalan diusulkannya Rapeda, yaitu disebut bahwa kondisi Bank Banten saat ini ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena Bank Banten mengalami krisis likuiditas, berikutnya setelah hasil koordinasi bersama antara OJK, LPS, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Direksi dan Komisaris Bank Banten, Direktur PT BGD, serta pemerintah Provinsi Banten dalam rangka penyelamatan dan penyihatan Bank Banten, pemerintah provinsi didorong untuk melakukan konversi atas dana yang tertahan sebagai penambahan penyertaan modal. Pimpinan dan peserta sidang paripurna Dewan yang terhormat, atas pidato yang disampaikan Gubernur tersebut, fraksi Partai Gerindra mengucapkan syukur atas pidato yang disampaikan Gubernur tersebut. Fraksi Partai Gerindra mengucapkan syukur alhamdulillah pada Gubernur menyadari bahwa Bank Banten adalah bank milik pemerintah Provinsi Banten yang harus diselamatkan. Perasaan syukur ini patut kami sampaikan mengingat sebelumnya Gubernur telah mengambil langkah kebijakan yang kontroversial dan kontraproduktif terhadap Bank Banten. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini rasanya perlu kami sampaikan bahwa kebijakan Gubernur memindahkan kas umum daerah dari Bank Banten ke Bank BJB adalah langkah yang terburu-buru. Dalam mengambil kebijakan tersebut, Gubernur dalam proses mengambil kebijakan tentang Bank Banten sama sekali tidak membicarakannya terlebih dahulu dengan DPRD. Padahal sejak awal mendirikan Bank Banten, DPRD selalu terlibat
diperparah akibat kebijakan gubernur melalui SK nomor 580 Cap 144 Hukum 2020 tanggal 21 April 2020, yaitu pemindahan kas umum daerah Provinsi Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten. Akibat kebijakan itu, kita dan masyarakat Banten dibuat terkejut dan dilanda badai kepanikan, apalagi bagi nasabah Bank Banten setelah bagikan pendengar petir di siang bolong. Keputusan gubernur memindahkan kas daerah ke Bank BJB tersebut secara langsung juga bermakna penarikan kepercayaan dan hubungan terhadap Bank Banten sebagai bank milik pemerintah Provinsi Banten. Menyaksikan gejolak dan kepanikan yang terjadi di tengah masyarakat, lantas gubernur berupaya menenangkan masyarakat dan menghimbau agar masyarakat tidak usah panik. Himbauan tersebut menurut kami tentu saja tidak memiliki makna apa-apa sama sekali. Mengingat gubernur sendiri telah memindahkan dana kas daerah dari Bank Banten ke Bank BJB adalah merupakan bentuk kepanikan gubernur terhadap bank miliknya sendiri. Dengan demikian, bagaimana mungkin gubernur berharap dan meminta masyarakat untuk tidak panik sementara dirinya sendiri sudah panik terlebih dahulu? Dalam upaya memperkuat keputusan, gubernur berargumen bahwa alasan pemindahan kas daerah dilakukan dalam rangka mengamankan pelaksanaan social security net, adanya gagal di mana Bank tidak dapat melaksanakan permintaan Pemprov Banten untuk menyalurkan dana bagi hasil pajak untuk kabupaten kota Provinsi Banten dengan total nilai mencapai hampir 900 miliar. Apabila dilihat dari satu sisi, alasan gubernur tersebut bisa dimaklumi, tetapi kalau dipandang dari sisi lain, seharusnya gubernur juga sadar bahwa pemerintah daerah Provinsi Banten adalah pemilik Bank Banten dan gubernur sendiri mempunyai tanggung jawab besar untuk menyelamatkan Bank Banten dari kerugian yang masih terus berlanjut dan menggerogoti dana APBD Banten. Karena sejak memiliki Bank Banten pada tahun 2017, Pemprov Banten telah menggunakan dana APBD untuk penambahan modal bank tersebut mencapai 615 miliar. Pimpinan dan peserta sidang paripurna Dewan yang terhormat serta seluruh rakyat Banten yang berbahagia, setelah melakukan pemindahan kas umum daerah, langkah berikutnya gubernur berencana melakukan penggabungan Bank Banten ke dalam Bank BJB sesuai letter of intent yang ditandatangani oleh Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat tanggal 23 April 2020. LOI tersebut sebagaimana tercantum pada Putusan 1 Surat Bank Banten nomor 395 BB 2020 tanggal 23 April 2020 yang ditujukan kepada PT Bursa Efek Jakarta dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi. Langkah tersebut itu konon katanya dalam rangka penyelamatan Bank Banten dengan cara menggabungkan Bank Banten ke dalam Bank BJB dengan harapan tanpa keharusan menambah modal yang dapat mengganggu dan APBD Pemprov Banten. Apakah rencana penggabungan tersebut menguntungkan Bank Banten dan dapat berjalan dengan baik? Tentunya membutuhkan analisis lebih mendalam karena hal tersebut tercampur bagaimana hasil due diligence yang akan dilakukan oleh Bank BJB terhadap Bank Banten. Yang jelas nama Bank Banten akan hilang dan harapan masyarakat Banten untuk memiliki bank daerah ini sendiri akan ikut punah. Fraksi Partai Gerindra memprediksi bahwa rencana merger Bank Banten dengan Bank BJB dari awal kelihatannya masih belum bisa meyakinkan. Terutama pengalaman kegagalan rencana mergerkan Bank Banten dengan Bank Rakyat Indonesia BRI sebelumnya bisa terulang lagi dan masih menghantui kita. Padahal Bank BRI jauh lebih besar dan kuat ketimbang Bank BJB. Prediksi tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan. Gubernur mengakui bahwa rencana merger dengan Bank BJB tidak ada progres sama sekali. Gubernur mengirim surat kepada Presiden bernomor 580-933 BPKAD 2020 tertanggal 29 April 2020 melaporkan progres merger Bank Banten dengan Bank BJB tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena pendekatan yang dilakukan masih melalui skema bisnis to bisnis. Gubernur meminta kepada Presiden agar bisa melakukan fasilitas jasa keuangan untuk dapat merealisasikan kesepakatan itu. Pimpinan dan peserta sidang paripurna yang terhormat serta seluruh rakyat Banten yang berbahagia. Setelah rencana merger dengan Bank BJB gagal, maka
surat pemberitahuan Gubernur kepada DPRD nomor 81/135 PMD 2020 tanggal 16 Juni 2020 yang menjelaskan bahwa perkembangan terakhir mengenai Bank Banten sesuai hasil pembahasan intensif Pemprov Banten, OJK, Mendagri, LPS, Kejagung, Baris Polri, KPK, DPR Banten, PT BGD dan pemegang saham minoritas Pemprov Banten diminta agar menyehatkan Bank Banten dengan mengkonversi dana kas daerah yang ada di Bank Banten sebesar 1,9 triliun sebagai penyertaan modal. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT BGD untuk pembentukan Bank Banten, pemerintah Pemprov Banten melakukan penambahan penyertaan modal sebesar 990 miliar dan telah dipenuhi sebesar 614 miliar. Tersisa 335 miliar 400 juta yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2020. Dana RKUD yang masih tersimpan di Bank Banten sebesar 1 triliun 900 miliar setelah dikurangi 335 miliar 400 juta akan dikonversi untuk modal Bank Banten setelah dibuat perdanya. Sesuai dengan perintah OJK sebagaimana disampaikan Pemprov Banten dalam rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD dan Badan Anggaran, akhirnya skema penyertaan modal yang tadinya direncanakan 1,9 triliun dalam rapat penyertaan Bank Banten diubah menjadi 1,5 triliun. Perubahan itu salah satu diakibatkan oleh turunnya pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi corona. Usulan itu akan disampaikan di APBD perubahan yang disampaikan ke DPRD oleh Pemprov Banten. Karena diubah, maka skema pembagiannya adalah 1,2 triliun adalah anggaran yang PAD-nya akan dibuat sebagai penyertaan modal, sedangkan sisanya 335 miliar dialokasikan sebagaimana amanat dari Perda Nomor 5 Tahun 2017 soal penyertaan modal dari provinsi. Pimpinan dan peserta sidang paripurna yang terhormat, itulah masalah yang lika-liku perjalanan Bank Banten. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri pemandangan umum fraksi ini, fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan beberapa catatan dan saran. 1. Bank Banten adalah penjelmaan dari keinginan kuat masyarakat Banten untuk memiliki bank pembangunan daerah sendiri sebagai refleksi dari spirit historis, karena dahulu kala Banten pernah memiliki bank sendiri. Ketika Banten menjadi provinsi, hasrat memiliki bank sendiri makin mengemuka. Keinginan mendirikan Bank Banten akhirnya dituangkan dalam RPJMD periode 2012-2017 dan alhamdulillah bisa terwujud meskipun pada awal pembentukannya selain terjadi debat dan silang pendapat juga muncul kasus hukum. 2. Terlepas dari masalah pada awal pendiriannya hingga sekarang, yang pasti Bank Banten adalah milik dan kebanggaan masyarakat Banten. Gubernur sebagai pengendali utama saham Bank Banten harus memiliki bertanggung jawab secara bersungguh-sungguh dan siap bekerja keras dalam membenahi dan mengembangkan Bank Banten. Kami berpandangan harus dilakukan langkah yang serius, sistematis dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan besar kepemilikan bank bagi pemerintah daerah, yaitu bank yang mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Selain memberikan penambahan penyertaan modal, Gubernur juga perlu memisahkan Bank Banten dari PT Bank Global Development atau BGD, sehingga Gubernur Banten dapat secara langsung melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Bank Banten sebagaimana amanat peraturan pemerintah 54 tahun 2017. Karena itu dalam peraturan penambahan penyertaan modal perlu dimasukkan klausul yang mengamanatkan penambahan modal berikutnya untuk memenuhi kecukupan modal. Sebagai syarat jika Bank Banten akan dipisahkan dari PT Bank BGD, berkaitan dengan itu, fraksi Partai Gerindra sangat menyayangkan mengapa nota-nota perda yang disampaikan oleh Gubernur Banten singkat, isinya hanya memuat hal-hal teknis tentang penambahan penyertaan modal kepada Bank Banten. Sama sekali tidak ada menyinggung sedikit pun mengenai visi besar atau grand design dan grand strategis pengembangan Bank Banten yang akan dilakukan. Padahal hal itu menjadi penting sebagai gambaran bahwa langkah penyertaan modal kepada Bank Banten
tidak semata-mata menjalankan arahan dari OJK, melainkan memiliki tujuan besar yang bisa ditangkap oleh publik sebagai sinyal semangat kebangkitan bank daerah, bank yang menjadi simbol bangkitnya perekonomian di Provinsi Banten. 3. Sesungguhnya bila dilihat dari aspek pasar, Bank Banten memiliki prospek lumayan bagus. Selain Banten sebagai daerah industri, juga terdiri dari 8 kabupaten kota. Sangat penting keterlibatan kabupaten kota dalam ikut membenahi dan mengembangkan Bank Banten. Sampai saat ini belum terjadi. Karena itu langkah utama dan strategis yang harus dilakukan gubernur dalam merangkul dan meyakinkan kabupaten kota, bupati atau wali kota yang ada di Banten agar ikut memiliki saham dan berpartisipasi aktif memajukan Bank Banten. Keterlibatan kabupaten kota setelah memperkuat permodalan juga menciptakan kesatuan dan persatuan dalam satu langkah memajukan Bank Banten, khususnya dan rakyat Banten pada umumnya. Fraksi Partai Gerindra memandang penting bahwa ke depan setelah penambahan penyertaan modal ini dilakukan, Bank Banten harus benar-benar meningkatkan kinerja, melakukan efisiensi biaya operasional, menyelesaikan kredit macet, menutup kerugian dan mengembangkan core bisnis yang jelas dan memaksimalkan potensi yang ada di Provinsi Banten. Karena itu harus dicari dan dibuka secara transparan dan detail untuk menganalisa mengenai akar persoalan yang selama ini ada di Banten, ada di Bank Banten. Lakukan secara profesional dan hilangkan dulu aroma-aroma yang berbau politis dan egoisme. Sebagaimana kebijakan-kebijakan penting dan strategis lainnya, termasuk dalam menangani Bank Banten, gubernur hendaknya berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan legislatif. Bagaimanapun sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah bahwa DPRD adalah mitra dan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Pimpinan dan peserta sidang paripurna Dewan yang terhormat, fraksi Partai Gerindra telah membaca, mempelajari dan menelaah dari berbagai aspek termasuk dari dimensi yuridis maupun urgensi, maka selama untuk kepentingan kemajuan Provinsi Banten dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, fraksi Partai Gerindra akan mendukung dan menyetujui rapor tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT BGD untuk PT Bank Pembangunan Daerah untuk dibahas lebih lanjut. Pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dari paparan yang telah kami uraikan di atas, tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian tersebut terdapat kekeliruan dan atau kesalahan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon petunjuk dan hanya kepadanya pula kita meminta bimbingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dr. Andes Haji Dahlan Hashim MH yang telah menyampaikan pandangan umum atas nama fraksi Partai Gerindra. Ini kelupaan ya untuk perda yang kedua belum dibacakan. Selanjutnya pemandangan umum fraksi yang kedua, kami persilakan kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development (TBK) untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten. Kedua, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Pak Sekda beserta jajaran pemerintahan Provinsi Banten, yang saya hormati unsur Musbida Provinsi Banten atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati, Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para pejabat sipil dan TNI Polri, pimpinan partai politik, para tokoh masyarakat,
pimpinan LSM, mahasiswa, para wartawan dan hadirin yang kami hormati. Merdeka! Puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas konstitusi kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan kita semuanya seluruh pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Sekda, sidang dewan yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Banten yang telah menyampaikan dua rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development TBK untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten dan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZPP 3K pada tanggal 11 Juli tahun 2020 kemarin. Untuk tertib dan lancar menyampaikan pemandangan umum ini kami sampaikan sesuai dengan urutan notak pengantar Gubernur Banten. Pertama, Raperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development TBK untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten. Penambahan penyertaan modal merupakan salah satu langkah komitmen dan itikat baik pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang saham pengendali terakhir yang merupakan bentuk upaya penyelamatan dan penyehatan PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau Bank Banten yang memiliki maksud dan tujuan. Pertama, dalam rangka turut menjaga implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan serta perekonomian nasional. Yang kedua, untuk memperkuat struktur permodalan penyelesaian terhadap efisiensi biaya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Provinsi Banten. Yang keempat, serta pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk mendukung kegiatan operasional Bank Banten sebagai lembaga keuangan yang sehat dan aman. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kewenangan pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK, sebagaimana surat OJK nomor SR-D-03-2020 tertanggal 24 Juli 2020 yang meminta pemerintah Provinsi Banten segera melakukan tambahan modal dengan pembatasan waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi, pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. Pasal 71 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, maka penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten TBK harus ditetapkan dengan sebuah peraturan daerah yang dalam penetapannya dilakukan melalui konversi atau istilah lain pada prinsipnya tujuan dari peraturan daerah ini bisa tercapai. Dalam peraturan daerah ini sekaligus untuk memberikan penyertaan modal yang sebelum terpenuhi sebagaimana dalam penyertaan modal yang diatur dalam peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk kebutuhan Bank Pembangunan Daerah Banten. Pak Sekda, sidang dewan yang kami hormati, terhadap usulan Raperda tentang penambahan penyertaan modal
definisi konversi. Sementara pada naskah akademik tidak dijelaskan rumusan akademik apa sesungguhnya yang dimaksud dengan definisi konversi dan atau konversi data tersebut. Mohon diperjelas. Kedua, ketiga, khusus pasal 5 dalam rancangan peraturan daerah Raperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten TBK dipertimbangkan untuk di-drops mengingat mekanisme pembahasan persetujuan dan kesepakatan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu secara normatif. Yang keempat, dapat dipertimbangkan diakomodirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada konsideran mengingat. Yang kedua, tentang zonasi, Pak Sekda dan saya sidang dewan yang kami hormati, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, fraksi PD Perjuangan sependapat bahwa pembentukan Raperda RJPP 3K ini merupakan amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya, dan diamanat Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 7 ayat 3 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah wajib menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Fraksi PDI Perjuangan juga memahami bahwa Raperda tentang RJPP 3K ini telah disampaikan sebelumnya pada rapat paripurna tanggal 14 November 2016 yang lalu. Namun, pembahasannya pada tingkat pansus belum tuntas dan sesuai hasil rapat Bamus tanggal 9 Juli 2020 diputuskan agar pemerintah Provinsi Banten menyampaikan kembali laporan tersebut dalam rapat paripurna. Dalam hal proses pembahasan Raperda nanti, keterlibatan pemerintah yang terpenting, yang terpenting dalam rapat dalam proses pembahasan Raperda nanti, keterlibatan pemerintah kabupaten kota dan terutama masyarakat pesisir dan para nelayan yang mempunyai peran serta strategis sehingga tidak mungkin tidak melibatkan mereka. Dengan demikian diharapkan terjadi harmonisasi dan keselarasan dalam penyusunan Perda RJPP 3K tersebut. Kita sepakat bahwa Perda RJPP 3K ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan nelayan tradisional dan nelayan kecil yang berada di wilayah pesisir Provinsi Banten. Maka siogianya ke depan dalam pembahasan dapat didengar dan memberikan ruang pendapat dan masukan dari itu semua unsur dan elemen yang bersinggungan langsung dengan implikasi Perda ini. Terkait masukan dari masyarakat mengenai kajian lingkungan hidup strategis yang dinilai tidak mengiringi Raperda ini, mohon bisa dijelaskan agar ke depan tidak menjadi hal yang kontraproduktif dan juga Raperda ini harus diyakinkan dapat menjamin akan memberikan keadilan terhadap kehidupan rumah tangga nelayan tradisional di seluruh Provinsi Banten. Mengingat Raperda ini menyangkut banyak hajat hidup masyarakat Banten serta keberlangsungan hajat hidup mereka, jangan sampai setelah Raperda ini disahkan menjadi Raperda terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gejolak sosial atau lainnya. Pak Sekda sidang dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dapat kami sampaikan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh Gubernur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haji Mansuri yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pandangan umum fraksi yang ketiga, kami persilakan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Partai Golkar. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar atas rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten TBK dan rencana zonasi
zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Banten, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, para pimpinan instansi vertikal se-Provinsi Banten, para pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Banten, para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh penggagas dan para pejuang pembentukan Provinsi Banten, pimpinan partai politik, organisasi kemahasiswaan serta rekan-rekan pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) dan rancangan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tercurahkan atas ibadana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kita semua sebagai pengikut hingga akhir zaman. Rapat paripurna sidang dewan yang terhormat. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Saudara Gubernur Banten yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) dan rancangan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada rapat paripurna tanggal 19 Juli 2020 kemarin. Perkenankan kami fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) dan rancangan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menanggapi sambutan Saudara Gubernur pada rapat paripurna DPRD kemarin tentang penambahan penyertaan modal, kami merasa sebagai sebuah proposal besar senilai 1,5 triliun. Sambutan tersebut sangatlah singkat. Jika kami boleh menghitung, sambutan tersebut hanya terdiri dari 118 kata, 1.2, 11 koma, 3 titik, 3 kata dan serta 2 kata yang. Dalam sambutan tersebut kami berekspektasi akan ada alasan, akan ada tujuan, pertimbangan, langkah besar, kemungkinan resiko dan manfaat yang akan diperoleh oleh Provinsi Banten dari rencana penyertaan modal saham tersebut. Namun sambutan tersebut tidaklah memuat hal yang krusial yang kami butuhkan, sehingga kami terpaksa harus membahas keputusan besar tanpa rencana besar. Apakah ini bukan hal yang sangat spekulatif dan lebih berbahaya dari sebuah taruhan ataupun perjudian? Izinkan kami memiliki beberapa catatan sebagai berikut. 1. RPJMD adalah kitab pemerintah daerah. Kami membaca dokumen RPJMD terdapat tabel 3.10 halaman 3 Romawi 36 terkait kapasitas real kemampuan keuangan daerah yang memproyeksikan pengeluaran pembayaran pada tahun 2020 sebesar 50 miliar. Tahun 2021 hanya 50 miliar. Tahun 2022 hanya 50 miliar. Apakah langkah penyihatan ini sejalan dengan proyeksi RPJMD, mengingat kita sedang merencanakan untuk penyertaan modal melampaui target RPJMD yang 1,5 triliun? Mohon dijelaskan. Kedua, penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal termasuk sebagai salah satu pengeluaran pembiayaan. Lihat pasal 70 ayat 4
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang apabila akan disertakan sebagai modal memenuhi unsur sebagai berikut. A. Nilai atau uang yang akan disertakan sebagai pengeluaran pemerintah daerah bersumber dari kas daerah. Pengalihan kepemilikan dari semula kekayaan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik daerah perlu dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan atau budgetary report sesuai PP 71 tahun 2010. C. Nilai atau uang yang akan disertakan sebagai modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dengan kata lain disetor dari rekening satu ke rekening yang lain dengan bukti penyetoran. Lihat penjelasan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Apakah langkah konversi ini kemudian tidak bertentangan dengan regulasi tersebut? 3. Mengingat bahwa Bank Banten telah mendapat status bank dalam pengawasan khusus, apakah Gubernur telah mempertimbangkan adanya PP Nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam rangka melaksanakan langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan? Hal ini terdapat pada pasal 11. 4. Apakah prosedur pelaksanaan KPK tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development atau BPGD untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten TBK telah melalui kajian tim investasi daerah? Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah, pasal 23 ayat 2, yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. Mohon dapat dilampirkan. Hal ini yang kita tunggu, yang seharusnya disampaikan Gubernur pada sambutan pengantar usulan KPK. 5. Dan apakah Gubernur juga telah melakukan kajian sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi daerah, pasal 15 ayat 1, 2, dan 3, yang mana ayat 1 mengatakan pengelola investasi menyusun rencana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan. 2. Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah. 3. Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1. Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Ayat 2. Analisis investasi pemerintah daerah sebagai dimaksud ayat 1 dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. Ayat 3. Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan oleh kepala daerah. Mohon dapat dilampirkan. 6. Mengingat bahwa penyertaan modal diambil dari APBD tahun berjalan, mohon saudara Gubernur dapat menjelaskan 1,5 triliun akan dialokasikan dari pos anggaran yang mana? Proyek-proyek mana saja yang akan dicoret? Sebagaimana kita tahu, pendapatan daerah tengah mengalami penurunan dan tidak mungkin penyertaan modal diambil dari logika peningkatan pendapatan daerah. Mohon dapat dijelaskan. 7. Dalam Rapelda terkait penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham perseroan terbatas Banten Global Development yang seharusnya ini juga terdapat dalam Perda sebelumnya. Untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten TBK pasal 7 tercantum bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penyertaan modal kepada PT BGD untuk Bank Pembangunan Daerah Banten atau kepada PT BGD sendiri. Sekiranya upaya pembinaan dan pengawasan seperti ini harusnya dilakukan
Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita semua dalam amanah masyarakat Provinsi Banten yang sekaligus mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat Banten senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bunyi lonceng yang sama memiliki pengaruh yang berbeda. Bunyi lonceng pada pagi hari di sekolah begitu menakutkan, tapi para siswa menunggunya berbunyi di siang harinya. 1,5 triliun sama nilainya, tapi menjadi berbeda karena tidak tepat waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 12 Juli tahun 2020, fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Haji Suparman SHM SI Ketua, Fitron Nur Ihsan Sekretaris ditandatangani. Saudara Haji Fitron Nur Ihsan MSC yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar. Pemandangan umum fraksi yang keempat, kami persilahkan kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten terhadap 2 macam rancangan peraturan daerah tentang 1. Penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 2. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disampaikan pada paripurna DPRD pada tanggal 12 Juli 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Agama Provinsi Banten, Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten, pimpinan BUMD serta Ketua KPUD Provinsi Banten, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi wanita, organisasi pemuda serta wartawan dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir nanti. Pimpinan sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi Banten yang telah menyampaikan 2 macam usulan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkenaan dengan rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan, fraksi PKS menyambut baik kedua macam rancangan peraturan daerah tersebut sebagai payung hukum dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Pimpinan sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama melalui berbagai macam upaya pada tanggal atau bulan Oktober 2016, Banten akhirnya memiliki Bank Pembangunan Daerah sendiri. Keberadaan Bank Pembangunan Daerah bukan hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Pembangunan Daerah Banten saat ini sedang dililit persoalan di mana krisis likuiditas menjadi persoalan mendasar, sehingga dinyatakan sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Meskipun demikian, fraksi PKS memandang keberadaan Bank Banten perlu dipertahankan, sehingga fraksi PKS menyepakati upaya-upaya penyelamatan dan penyehatan terhadap kondisi likuiditas Bank Banten dengan melakukan konversi atas dana yang tertahan sebagai penambahan penyertaan modal kepada PT Banten Global Development yang ditujukan untuk penambahan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Berkenaan dengan rencana penyertaan modal untuk Bank Banten tersebut, di awal pernyataannya pemerintah Provinsi Banten akan memberikan penyertaan modal sebesar 1,9 triliun. Namun sebagaimana yang tersurat melalui rancangan peraturan daerah ini berubah menjadi 1,5 triliun. Apa alasan utamanya? Mohon penjelasan. Kemudian dalam upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten, pemerintah Provinsi Banten tidak dapat melakukan intervensi langsung karena kepemilikan langsung sesungguhnya adalah PT Banten Global Development. Oleh karena itu, fraksi PKS mendorong agar pemerintah Provinsi Banten segera membuat naskah akademik tentang pendirian Bank Banten agar ke depan Bank Banten murni menjadi Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Fraksi PKS juga mengingatkan agar segala upaya penyelamatan dan penyehatan Bank Banten mematuhi asas kepatutan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, serta meningkatkan koordinasi yang intensif dengan berbagai otoritas, baik otoritas jasa keuangan, perbankan maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pimpinan sidang dewan dan hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil, fraksi PKS memahami bahwa keberadaan rancangan peraturan daerah ini merupakan amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya, dan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 3 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah daerah wajib menyusun rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang paling jauh, yaitu 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut, lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Fraksi PKS juga berpandangan perlu rancangan peraturan daerah ini sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga penataan wilayah di pesisir jelas peruntukannya dalam pengembangannya, baik untuk tujuan pariwisata, kelautan, dan perikanan, juga kebutuhan ekonomi dan sumber daya mineral lainnya. Oleh karena itu, izinkan fraksi PKS mengingatkan dan memberikan beberapa catatan sebelum dilanjutkan dalam pembahasan di tingkat pansus. Pertama, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah dan pesisir dan pulau-pulau kecil ini hendaknya memperhatikan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang tinggal di pesisir dan yang menggantungkan ekonominya dari pesisir, sehingga mereka tidak menjadi masyarakat yang termarginalkan. Kedua, fraksi PKS berharap dalam pembahasannya nanti mendengar dan melibatkan berbagai macam kelompok masyarakat pemangku kepentingan dan menghindarkan ego sektoral antar lembaga sehingga dapat mengakomodir berbagai kepentingan demi keberlangsungan kehidupan ekonomi dan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil dan tidak menimbulkan permasalahan sosial baru. Ketiga, fraksi PKS mendorong agar rancangan peraturan daerah ini memberikan prioritas dan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha atau investor lokal dan dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Keempat, rancangan peraturan daerah ini hendaklah memperhatikan dan memperhitungkan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas ekonomi berupa pertumbuhan industri maupun reklamasi,
sehingga dapat diantisipasi. Pimpinan sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi PKS atas 2 macam rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Banten Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dan rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan ini fraksi PKS menyetujui 2 macam rancangan peraturan daerah tersebut untuk dibahas dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 12 Juli 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Ketua Haji Juwaini Emronis LC MPD, Sekretaris Andi Cutmutia SAP ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Haji Dewi Fuad Ambong yang telah menyampaikan kemenangan umum fraksi Keadilan Sejahtera. Kemenangan umum fraksi yang kelima, kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan kemenangan fraksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap nota pengantar gubernur mengenai rancangan peraturan daerah usul gubernur tentang: pertama, penambahan penyertaan modal ke dalam saham PT Bank Global Development untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Kedua, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Banten, yang terhormat para pejabat sipil TNI, Polri, para sesepuh, alim ulama, insan pers, LSM, cendekiawan, para mahasiswa, serta hadirin yang Allah rahmati. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar gubernur Banten mengenai 2 raperda usul gubernur tentang: pertama, penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT BGB untuk PT Bank Banten. Kedua, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari amanat masyarakat Banten yang diberikan kepada kita, baik pemerintah daerah maupun DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Selawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan hidayah taufik di yaumil akhir. Pimpinan dan anggota serta rapat yang menghormati, pada kesempatan ini fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih yang disampaikan kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pemandangan umum dan apresiasi tinggi-tingginya pada pemerintah Provinsi Banten yang telah menyampaikan nota pengantar gubernur yang disampaikan pada 11 Juli 2020. Namun, sebelum kami lanjutkan, izinkan fraksi Partai Demokrat menyampaikan salam kebersamaan. Demokrat! Terima kasih yang menjawab. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar gubernur Banten tentang penambahan penyertaan modal dalam saham perseroan terbatas Bank Banten Global Development Tbk untuk perseroan terbatas Bank Banten daerah Banten. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah kewajiban mendasar bagi suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah secara sinergi dan penuh tanggung jawab. Sebagai bentuk komitmen untuk dapat melaksanakan dan mengelola pembangunan daerah, penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan
tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang objektif, partisipatif, transparan, terukur dan terarah dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat Banten yang adil, makmur dan sejahtera. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang dirahmati Allah. Berkenaan dengan kondisi Bank Pembangunan Daerah Banten, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyertaan modal ke dalam Bank Pembangunan Daerah Banten. Rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development Tbk untuk perseroan terbatas Bank Banten Pembangunan Daerah ini merupakan bentuk manifestasi pemerintah Provinsi Banten dalam upaya penyelamatan dan penyehatan terhadap Bank Banten yang saat ini tengah dalam kondisi sakit karena mengalami masalah likuiditas yang pada akhirnya menjadi hal yang harus diperhatikan lebih serius. Di mana keberadaan Bank daerah ini menjadi sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Banten. Karena itu tingkat kesehatan keuangan menjadi poin penting dalam bisnis perbankan khususnya pada Bank Banten. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa raperda perjalanan modal ini penting untuk dibentuk guna menyelamatkan dan menyehatan untuk pengembangan investasi daerah, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Banten dengan menuangkannya dalam peraturan daerah yang akan kita bahas beberapa saat lagi. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang Allah rahmati. Setelah mencermati nota pengantar Gubernur tentang raperda penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development Tbk untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten, kami sampaikan beberapa pokok pikiran sebagaimana pandangan dari fraksi Partai Demokrat sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah Provinsi Banten dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang ekonomi melalui pembentukan dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Dua, dalam pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten terhadap beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung sehingga perlu adanya analisa kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko. B. Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal PT Bank Pembangunan Daerah Banten dilaksanakan setelah dilakukan analisa investasi oleh pemerintah daerah. C. Penambahan penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian. D. Mencermati usulan Pemprov Banten tentang penambahan penyehatan sebesar 1,5 triliun haruslah berdampak positif bagi pertumbuhan Bank Banten dan harus dimanage semaksimal mungkin sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Berikutnya dalam upaya penyehatan PT Bank Banten serta pemulihan kepercayaan rakyat terhadap Bank Banten, maka fraksi Partai Demokrat mendukung penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah dengan catatan Bank Banten harus dipisah atau dikeluarkan dari PT Banten Global Development. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, setelah mencermati penyampaian raperda terkait dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada rapat paripurna Sabtu 11 Juli 2020 lalu, seperti kita ketahui bersama, kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif serta terumbu karang, hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata baru. Kegiatan pengolahan pulau-pulau kecil kadang menghadapi berbagai ancaman baik dari
3K ini dirasa penting untuk menata kelola kelautan di Banten. Melalui laporan ini, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah dapat meletakkan dengan cermat fungsi laut sebagai zona pemerintah. Saya ulangi, fungsi laut sebagai zona tersendiri. Dengan adanya peraturan tentang zonasi, pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat memiliki panduan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya oleh tiap-tiap satuan perencanaan. Aturan ini dapat dijadikan acuan terkait penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, termasuk aturan yang memuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan hingga yang dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berhormat, pengaturan masalah zonasi wilayah pesisir dan kawasan pulau-pulau kecil dalam sebuah perda ini harus diarahkan untuk dapat menjawab berbagai isu dan permasalahan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Provinsi Banten, seperti keterbatasan sarana dan prasarana wilayah, keterbatasan ketersediaan dana pembangunan, konflik antar pihak, dan yang lebih penting lagi masalah peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti hasil temuan di lapangan bahwa sampai saat ini alur pelayaran dan penyeberangan belum terfasilitasi dengan baik, sehingga harus ada sinkronisasi dan koordinasi dengan SOP dan BP untuk menjaga keselamatan penyeberangan. Hal ini berhubungan dengan 7 terminal dan pelayaran di Provinsi Banten. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan hukum praktik Partai Demokrat terhadap peta pengantar Gubernur Banten mengenai 2 raperda usul Gubernur tentang 1. Penambahan penyertaan modal dalam modal usaha PT Banten Global Development untuk Bank Pembangunan Daerah Banten. 2. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Fraksi Partai Demokrat siap mengawal kebijakan agar memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat Provinsi Banten dan kita. Mari kita bersinergi dalam rangka menciptakan Banten yang akhlakul karimah, demokratis, damai, aman, dan sejahtera bagi rakyatnya. Fraksi Partai Demokrat melanjutkan bakti untuk negeri, bekerja nyata dengan hati. Semoga apa yang telah kita lakukan dalam menjalankan roda pemerintahan khususnya di Provinsi Banten senantiasa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan UDGD, izinkan saya ada corekan pantun sakti. Beli kayu di desa Cirinder, kayunya indah karena dipakai. Penyertaan modal kepada Bank Banten agar Bank Banten ke depan menjadi sehat. Terima kasih. Allahumma afiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 12 Juli 2020, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten, Ketua Ranahudin, Sekretaris, Saudara Haji. Terima kasih kepada Saudara Haji Dedi Sitami SE MBA yang telah menyampaikan kemenangan umum fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya kemenangan umum fraksi yang ke-6. Kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Pemenangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat para pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Banten. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi Banten. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten dan Ketua Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Agama Provinsi Banten. Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan Provinsi Banten, Sekretaris Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi pemuda, pimpinan organisasi profesi, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir dan bersilaturahmi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pimpinan rapat dan Gubernur Banten yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan baik ini, fraksi Perwakilan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan pemandangan umum terhadap sambutan Gubernur dalam penyampaian rancangan 2 peraturan daerah, yaitu Raperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development terbuka untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten, dan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil atau disingkat RZWP3K yang nota pengantar dalam Raperda ini disampaikan kemarin Sabtu 11 Juli 2020. Pimpinan rapat dan Gubernur Banten yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengawali pemandangan fraksi Pengadilan Bangsa menyampaikan terima kasih juga kepada Gubernur yang telah menyampaikan 2 rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten sebagai Raperda inisiatif pemerintah daerah. Dan selanjutnya perkenankan kami menyampaikan hasil pencermatan terhadap sambutan Gubernur dalam penyampaian rancangan 2 peraturan daerah, yaitu Raperda tentang penambahan penyertaan modal dalam tahap perseroan terbatas Banten Global Development terbuka untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten, dan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K sebagai berikut. 1. Pemandangan umum tentang Raperda penambahan penyertaan modal dalam tahap perseroan terbatas Banten Global Development terbuka untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia. Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional, dan pemerintah Provinsi Banten dengan badan usaha daerahnya yaitu PT Banten Global Development atau BGD memiliki unit usaha yakni PT Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) Bank Banten. Pada proses pembentukan Bank Banten berawal dari akuisisi Bank Undi melalui PT BGD pada tahun 2016, dan pada saat ini dengan memiliki saham sebesar 51%, maka PT BGD merupakan pihak pemegang saham pengendali atau PSP Bank Banten
di mana rencananya Pemprov Banten melalui BPBD akan berpartisipasi sebesar 1.560 triliun atau sebesar 51%-nya. Sedangkan sisanya sebanyak 49% atau sekitar 1.490 triliun akan berasal dari partisipasi masyarakat. Atas rencana tersebut, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada prinsipnya menyetujui, namun dengan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, mengingat dengan penambahan penyataan modal sebesar 1,5 triliun, maka posisi pada jumlah saham pemerintah Provinsi Banten meningkat tajam, atau dengan kata lain menjadi mayoritas dan bisa menjadi pemegang saham pengendali atau PSP. Bank Banten sampai ada penyetaan saham dan PSP lainnya. Maka data tersebut sebaiknya pemerintah Provinsi Banten segera berubah kedudukan Bank Banten menjadi perusahaan daerah atau BUMD yang langsung di bawah pemerintah Provinsi Banten dan tidak lagi menjadi salah satu unit usahanya PT PGD. Tentunya dengan jajaran manajemen, komisaris dan direksi yang baru pula. Kedua, proyeksi perubahan struktur pemilikan saham, perubahan status, perubahan nama, perubahan direksi merupakan bagian dari opsi penyehatan Bank Banten. Meski demikian, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu mendapatkan penjelasan tentang keberadaan anggaran 1,9 triliun yang dinyatakan mengendap di Bank Banten tersebut. Ketiga, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Banten idealnya mempunyai hubungan yang baik dan erat dengan pemerintah daerah tingkat 2 di wilayah Banten. Namun, realitas saat ini pemerintahan kabupaten dan kota di wilayah Banten belum bergabung dengan Bank Banten, baik sebagai pemegang saham maupun pengelolaan dan kas daerah di Banten. Atas hal tersebut, maka Bank Banten harus melakukan pendekatan kepada wali kota dan bupati di wilayah Banten untuk turut serta menjadi pemegang saham. Selain itu, Bank Banten juga harus mengupayakan untuk pemindahan RKUD kota atau kabupaten di wilayah Banten dan juga penyaluran gaji dan kredit ASN pada Bank Banten. Langkah lain yang harus dilakukan adalah penyelarasan program kerja Bank Banten dengan program kerja pemerintah baik provinsi maupun kabupaten atau kota di wilayah Banten. Pimpinan rapat dan gubernur Banten yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya akan saya sampaikan pandangan fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, tentang Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP 3K. Terhadap usulan perda ini, fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat secara umum bahwa pemerintah Provinsi Banten mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan lingkungan. Hal itu dapat terlihat dari tugas dan wewenangnya mulai dari menetapkan kebijakan di tingkat provinsi, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perda dan peraturan kepala daerah kabupaten kota, hingga melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Tugas dan kewenangan besar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengelola lingkungan hidup tersebut tidak boleh menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Banten. Karenanya, fraksi Partai
dilaksanakan sesuai dengan RT/RW Provinsi Banten. Ketiga, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten harus terus berupaya agar di setiap wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan pemerintah harus memenuhi seluruh persyaratan teknis, terutama yang menyangkut gangguan lingkungan, sehingga kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas penambangan tersebut dapat dihindari. Pimpinan rapat dan Gubernur Banten yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Kementerian Bangsa yang dapat kami sampaikan dalam respon sambutan Gubernur pada penyampaian rancangan 2 peraturan daerah yang menurut kami rancangan peraturan daerah tersebut merupakan hal sangat penting di dalam membangun masyarakat Banten. Terima kasih atas segala perhatiannya, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, dan fraksi Kementerian Bangsa minta untuk meneruskan hasil pertemuan untuk dilanjutkan pembahasannya di pansus. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya 12 Juli 2020, fraksi Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Dr. Andes Ahmad Fauzi, Ketua ditandatangani, Haji Umar Barmawi, SEMM, Sekretaris ditandatangani. Saudara Haji Rahmat Abdul Ghani yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa. Pandangan umum fraksi yang berikut kami persilakan kepada saudara juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten. 2. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Banten Minggu 12 Juli 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan serta anggota dewan yang terhormat. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten beserta jajarannya. Yang terhormat Unsur Musbida Provinsi Banten. Yang terhormat saudara Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang terhormat para pejabat sipil dan TNI Polri, pimpinan partai politik, para tokoh masyarakat, ulama dan pendiri Provinsi Banten. Yang terhormat para pimpinan LSM, mahasiswa, wartawan dan hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali dapat bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang sejuk dan bersahaja. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, sampai dengan kita semua sebagai pengikutnya. Gubernur sidang dewan yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap 2 raperda usul Gubernur Banten, yaitu raperda tentang penambahan penyertaan modal ke dalam saham PT Banten Global Development untuk PT PPD Banten dan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau disingkat RZBP 3K. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dewan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum ini. Selanjutnya, terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur Banten yang telah menyampaikan kedua raperda ini kepada DPRD Banten meski disampaikan pada hari libur. Selanjutnya, perkenan kami menyampaikan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional berdasarkan urutan raperda yang disampaikan Gubernur. 1. Raperda tentang penambahan modal ke dalam saham PT PGD untuk PT PPD Banten. Dalam sambutan yang sangat singkat saat menghantarkan raperda ini, Gubernur mengatakan bahwa kondisi Banten saat ini ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangan. Persoalan mendasar yang dialami oleh Banten adalah krisis likuiditas. Dalam rangka penyelamatan dan penyihatan Banten, menurut Gubernur, pemerintah provinsi didorong untuk melakukan konvensi atas dana yang tertahan sebagai penambahan
Banten yang sebenarnya pada forum rapat paripurna tersebut. Kami meyakini bukan hanya kami yang membutuhkan informasi resmi dalam forum tertinggi di DPRD Banten ini, tetapi masyarakat Banten juga membutuhkan informasi tersebut. Sehingga kami dan juga masyarakat Banten mengetahui alasan kenapa pemerintah Provinsi Banten didorong untuk melakukan konversi atas dana yang tertahan sebagai penambahan penyertaan modal. Mohon dapat dijelaskan dalam jawaban Gubernur. Pada prinsipnya, fraksi Partai Amanat Nasional setuju untuk dilakukan upaya penyelamatan dan penyihatan terhadap Bank Banten yang saat ini menurut Gubernur dalam kondisi sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan karena persoalan krisis likuiditas. Tentunya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penambahan penyertaan modal untuk Bank Banten terpenuhi, sebagaimana usulan Gubernur, pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini sebagai pemilik saham berapa persen jadinya kepemilikan saham pemerintahan Provinsi Banten. Mohon penjelasan Gubernur. Kedua, raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terhadap raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, fraksi Partai Amanat Nasional membutuhkan informasi lebih lanjut dari saudara Gubernur tentang penyebab tidak selesainya pembahasan raperda tersebut pada tahun 2018 lalu. Padahal menurut Gubernur dalam sebutannya raperda tersebut sudah dilakukan pembahasan pada tingkat pansus. Jika perda tentang LZPP 3K ini dianggap mempunyai nilai strategis yang tinggi bagi pembangunan Banten dan harus segera dilakukan menjadi perda, kenapa tidak masuk dalam usulan prolegda tahun 2020? Atas dasar apa harus masuk di pertengahan tahun anggaran melalui revisi prolegda tahun 2020? Mohon penjelasan saudara Gubernur. Menurut hemat kami, landasan yuridis formal yang digunakan dalam menyusun perda ini tidak ada yang baru, yaitu masih tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika alasan yang digunakan untuk menyelesaikan pembahasan raperda tentang LZPP 3K ini adalah Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B/16/9/P/I/2020 tentang tindakan LZPP 3K dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 523/1479/Bangda tanggal 23 Maret 2020 lalu, fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar kedua surat tersebut masuk dalam konsideran, menimbang atau mengingat, itu pun kalau jika dibenarkan menurut Undang-Undang tahun 2012 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mohon penjelasan saudara Gubernur. Fraksi Partai Amanat Nasional tidak berharap di kemudian hari menemukan persoalan yang diakibatkan kelalaian terhadap perundang-undangan. Fraksi Partai Amanat Nasional memahami bahwa sumber daya pesisir dan lautan merupakan salah satu modal dasar pembangunan Banten. Kekayaan alam, kelautan, dan sumber daya pesisir yang dimiliki Banten sangat besar dan memiliki nilai potensi ekonomi yang tinggi. Dengan karakteristik wilayah pesisir seperti di atas, maka pemanfaatan sumber daya pesisir secara optimal dan berkesinambungan hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta pendekatan pembangunan secara hati-hati. Pada sisi lain, luasnya sumber daya lautan dan pesisir menimbulkan permasalahan berupa tidak terpaduan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada skala tertentu, hal ini dapat menyebabkan konflik antar kepentingan sektor swasta dan masyarakat. Meskipun tidak hanya mengatur soal wilayah tambang pasir laut, namun raperda tentang LZPP 3K ini sangat sensitif bagi masyarakat Banten, terutama masyarakat Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Peralihan kewenangan pengelolaan pesisir laut dari pemerintahan kabupaten kota kepada provinsi diharapkan tidak membawa serta peralihan konflik sosial yang pernah terjadi. Untuk itu, kami berharap Gubernur Banten dapat memahami suasana kebatinan masyarakat Banten, terutama masyarakat pesisir pantai yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Pembangunan dilakukan harus atas dasar kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya, dan pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian alam. Suara-suara kritis dari masyarakat yang merasa keberatan akan keberadaan raperda LZPP 3K harus didengar dan mendapat perhatian, karena kita juga tidak ingin turut serta mendapatkan label dari masyarakat sebagai pihak yang turut serta melegalisasi investasi. Sebab raperda LZPP 3K juga berisi tentang arahan penggunaan sumber daya laut yang membuat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah memperoleh izin. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pemandangan umum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat menjadi masukan dalam pembahasan lebih lanjut terhadap kedua raperda tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
fraksi Nasdem PSI. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem PSI terhadap dua rapor usul Gubernur tentang satu, penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development Tbk untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten. Dua, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Banten. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten, serta seluruh jajaran OPD yang hadir dalam sidang paripurna pada hari ini, para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai dua rapor tentang satu, penambahan penyertaan modal ke dalam saham perseroan terbatas Banten Global Development Tbk untuk perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten. Dua, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Hadirin yang kami hormati, sejak Bank Banten berdiri tahun 2016 berdasarkan holding atau anak perusahaan dari PT Banten Global Development yang merupakan bank umum milik daerah Banten, banyak permasalahan yang timbul. Puncaknya setelah dikeluarkannya keputusan Gubernur nomor 580/144/HUK/2020 tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Provinsi Banten sebagai tempat penyimpangan uang milik pemerintah Provinsi Banten. Menyikapi hal tersebut, fraksi Partai Nasdem PSI mendorong Gubernur untuk membangkitkan keterpurukan Bank Banten yang saat ini sedang dialami. Hadirin yang kami hormati, terkait dengan penjelasan Gubernur tentang penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Banten Global Development untuk Bank Pembangunan Daerah Banten, yang mana Gubernur menjelaskan bahwa kondisi Bank Banten saat ini ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Persoalan mendasar yang dialami oleh Bank Banten adalah krisis likuiditas. Dan sesuai dengan hasil video conference bersama antara OJK, LPS, Kejagung, Kemendagri, Direksi dan Komisaris Bank Banten, Direktur PT BGD, serta pemerintah Provinsi Banten yang kemudian dilakukan koordinasi intensif dengan OJK. Dalam hal ini, Gubernur harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penyelamatan dan penyehatan Bank Banten atas dana yang tertahan sebagai penambahan penyertaan modal. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan penyampaian Rakorda Provinsi Banten tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada rapat paripurna tanggal 13 November tahun 2018, bahwa rencana zonasi tersebut bertujuan untuk: pertama, dokumen formal perencanaan daerah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau bisa kita singkat LJWP 3K. Kedua, memberikan kekuatan hukum untuk pemanfaatan ruang laut. Ketiga, alat sinergitas pemanfaatan spasial. Keempat, acuan pemberian izin pemanfaatan ruang. Kelima, rujukan konflik ruang laut. Keenam, perisai legitimasi peruntukan ruang laut. Tentunya, fraksi Nasdem PSI sangat menyetujui dan mendukung tujuan dasar lahirnya peraturan daerah tentang LJWP 3K. Hadirin yang kami hormati, pengelolaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar izin lokasi dan izin pengelolaan untuk investigasi. Untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
tanpa instrumen arahan atau pengaturan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jelas, maka konflik pemanfaatan sumber daya akan terus kita hadapi. Sebagai akibatnya, degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, dan konflik antara pemangku kepentingan akan sulit untuk kita atasi. Dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mempertimbangkan keserasian, ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan, keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir, serta wajib mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Dengan luas wilayah pesisir yang begitu besar di Provinsi Banten, di dalamnya juga hidup dan berdiam serta mencari nafkah masyarakat pesisir dan nelayan tradisional. Ini wajib kita garis bawahi, seperti kita ketahui bersama bahwa di Provinsi Banten telah ada Perda tentang perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir. Tentunya kami berharap ada sinkronasi antara Raperda tentang LJWP 3K dengan Raperda perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya lautan yang begitu besar dan melimpah ruah di Provinsi Banten, hendaknya pemerintah juga menempatkan kemudahan akses pemanfaatan pesisir dan laut bagi nelayan tradisional. Laut bagi nelayan tradisional merupakan ruang hidup dan sumber penghasilan yang paling penting, paling utama, dan paling berharga. Untuk itu, ke depan, kami meminta Gubernur melakukan sinkronasi materi muatan Raperda tentang LJWP 3K dengan Perda Perlindungan Masyarakat Pesisir dan Nelayan Tradisional yang sebelumnya juga sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Banten. Hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum kami atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Salam restorasi, salam solidaritas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 12 Juli 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Fraksi Nasdem PSI, Dr. Haji Murtasan Ali Yusuf SE SOMM Ketua, Haji Ali Nurdin Abdul Ghani SHMH Sekretaris ditandatangani.